Halo Sobat Samuel, nama saya Fitra Faisal, ekonom senior dari Samuel Sekuritas. Seperti biasa, kita akan membahas apa yang terjadi seminggu ke belakang dan kita akan menerawang apa yang akan terjadi seminggu ke depan. Oleh karena itu, tetap bersama saya hari ini di Weekly Economic Insight. Ya, kita akan lihat apa yang terjadi seminggu ke belakang. Ada berita bagus. Trade surplus kita atau surplus neraca perdagangan 45 kali turut surplus, dan itu kemudian diikuti oleh kemarin ada pengumuman current account. Sayangnya current account kita kemarin defisit, minus 0,1%. Tapi minus 0,1% itu saya rasa cukup marginal. Kita masih melihat bahwa international reserve cadangan devisa kita masih cukup kuat, 145 miliar US dollar. Yang mana indikasi-indikasi awal tentang current account deficit sebenarnya sudah kita sempat sampaikan beberapa pekan yang lalu bahwa ya tahun ini kemungkinan besar kita akan mulai memasuki episode current account deficit. Tapi tidak masalah. Yang paling penting adalah international reserve kita masih cukup memadai. Nah, ini juga yang kemudian membuat Bank Indonesia dalam hal ini cukup percaya diri untuk menurunkan suku bunganya setidak-tidaknya di kuartal 2 atau kuartal 3 tahun ini. Meskipun kita juga masih melihat bahwa Amerika Serikat, the Fed, masih higher for longer, ya sepertinya akan mempertahankan suku bunganya di level yang cukup tinggi. Karena melihat data-data perekonomian Amerika Serikat sebenarnya justru memunculkan nada-nada inflasi yang agak sulit untuk turun. Dan oleh karenanya kita masih melihat the Fed masih akan tetap mempertahankan suku bunganya. Tetapi meskipun demikian, saya melihat bahwa Bank Indonesia dari statement dari Pak Peri Warjio, Gubernur Bank Indonesia kemarin, masih cukup optimis untuk menurunkan suku bunganya di tahun ini. Ya. Kita prediksi ada penurunan sekitar 50 basis point. Dan indikasi ini kemudian bisa kita lihat dengan adanya operasi moneter dari Bank Indonesia untuk kemudian membeli bond di pasar obligasi, terutama obligasi pemerintah bertenor panjang. Ini adalah salah satunya sebagai salah satu indikasi bahwa Bank Indonesia dalam hal ini ingin mencari capital gain di jangka semester 2 ya, jangka menengah panjang. Dan pada akhirnya ini merupakan satu indikasi bahwa Bank Indonesia ingin menurunkan suku bunganya di semester 2 tahun ini. Meskipun demikian, salah satu catatan kami yang juga paling penting adalah apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia ini akan memunculkan efek inflasi. Yang mana efek inflasi ini tentunya akan terefleksi di kuartal pertama tahun ini. Belum lagi kita melihat kemarin banyak sekali harga-harga komoditas, terutama 9 bahan kebutuhan pokok, yang meningkat secara cukup signifikan, dimulai dari beras, minyak goreng, dan juga telur ayam ras. Nah, ini merupakan satu perhatian yang saya rasa perlu kemudian diantisipasi sejak awal oleh Bank Indonesia. Tapi ruang itu masih terbuka untuk menurunkan suku bunga setidak-tidaknya di kuartal 2 sembari menanti inflasi kita melandai di kuartal pertama. Yang berikutnya juga saya melihat bahwa antisipasi kebijakan fiskal yang akan dilakukan oleh pemerintah terutama pasca Jokowi yaitu Pak Prabowo Gibran ini juga perlu mendapatkan perhatian khusus karena The Fitch dan Moody juga sudah melihat mengantisipasi rencana kebijakan fiskal defisit terutama mulai tahun 2025 ke depan. Nah, ini suatu hal yang sebenarnya agak cukup alarming jika tidak mampu direspon dengan baik melalui tim ekonomi dari Prabowo Gibran semenjak dari sekarang. Ini masalah komunikasi. Jadi bagaimana mengkomunikasikan kebijakan defisit ini dengan baik tanpa mempengaruhi rating, yang mana dalam hal ini akan menyebabkan cost of financing of bond issuance berikutnya juga akan menjadi bermasalah. Kita juga melihat perkembangan dari pasar saham kita cukup menjanjikan meskipun tentunya ya break even-nya atau kemudian tanda-tanda untuk kemudian melangkah maju atau mundur itu tergantung di hari Senin atau Selasa ini. Kita masih melihat ada angka yang relatif support di level 7.200-an, tetapi once kita meraih angka 7.300 ke atas itu akan kemudian bisa jauh lebih baik. Nah, ini adalah penentuannya antara hari Senin dan hari Selasa ini. Apakah kita going north atau going south. Sementara di pasar obligasi, saya masih melihat ada kecenderungan flat di pasar obligasi karena semuanya efek euforia pasca pemilu ini juga masih lebih banyak lagi tersedot oleh pasar saham. Tetapi di sisi yang lain, kebijakan atau antisipasi dari Bank Indonesia untuk kemudian membanjiri pasar obligasi dengan operasi-operasi moneternya, saya rasa ini cukup baik untuk mempertahankan level harga di level yang cukup stabil atau setidaknya tidak jatuh. Nah, itu saja dari kami untuk Weekly Economic Insight kali ini. Semoga Anda mendapatkan inspirasi untuk kemudian memilih portofolio investasi Anda. Jangan lupa untuk gabung dengan Star Apps, yang mana dari Star Apps kami bisa kemudian Anda melihat lika-liku ya, baik itu dari pasar saham atau sektor-sektor yang menurut Anda paling baik melakukan investasi-investasi jangka pendek. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan di Weekly Economic Insight berikutnya. Salam.